Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, suara saya terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Lailatukumus sa'idah. Sa'idatun mubarakah. Lailatul mubarakah. Alhamdulillah, kaifa halukum? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Ana bi khair. Alhamdulillah. Nam, Pakai gimana? Pakaifa anti ya ustazah. Alhamdulillah, ana bi khair. Alhamdulillah. Baik. Hayya bina nabda'u liqa'ana fi hadal lail bi qiraati suratul Fatihah. Ala hadiniyah wa hadiyyatu sholihah al-Fatihah. Bismillah. Baik, ya. Yang pertama, eh, saya ucapkan terima kasih untuk yang telah bergabung. Kemudian selanjutnya adalah kita akan menyelesaikan materi terlebih dahulu, ya, karena ada yang belum disampaikan. Kemudian setelah selesai, nanti kita murojaah atau mereview kembali dari awal ya materi yang telah disampaikan seperti itu. Baik, langsung saja untuk materi yang terakhir di sini ada isim ma'rifat dan nakiroh. Ya, jadi dalam bahasa Arab kan ada, kalau dalam bahasa Indonesia biasanya kita sebut sebagai subjek, predikat, gitu ya. Nah, dalam istilah bahasa Arab juga ada ya, ketika di sini kan ada isim ma'rifat dan nakirah. Nanti dia bisa berposisi sebagai subjek dan juga predikat gitu. Karena nanti ketika ada susunan eh, suatu kalimat yang diawali oleh kata atau oleh isim ma'rifat, itu nanti namanya adalah jumlah ismiyah. Nanti kita bahas setelah isim ma'rifat dan nakirah. Baik. Kemudian isim ma'rifat dan nakirah, gampangannya begini. Kalau isim ma'rifat itu isim yang diawali oleh al. Al maksudnya alif lam ya, diawali oleh alif lam. Nah, ketika isim tersebut diawali oleh alif lam, maka isim tersebut itu berarti tertentu atau sudah jelas begitu. Jadi isim ma'rifat kita artikan sebagai tertentu atau sudah jelas. Sedangkan isim nakiroh itu adalah yang tidak berawalan al. Biasanya ditandai dengan tanwin. Biasanya kan isim ya, tandanya isim kan jika tidak alif lam maka tanwin. Nah, ketika ada alif lam di depan maka itu adalah isim makrifat. Tidak hanya di depan. Ini kalau isim yang beralif lam berarti dia makrifat begitu. Khusus ya karena sudah jelas begitu. Kalau isim nakirah itu yang tidak berawalan al. Berarti biasanya dengan tanwin karena alif lam dengan tanwin kan berlawanan ya. Langsung ke contoh. Di sini ada makrifat, tabil yang makrifat. Contohnya al-masjidu. Ya, al-masjidu artinya adalah masjid itu. Jadi di sini masjidnya itu udah diketahui masjid yang mana gitu. Kemudian al-masajidu, masjid-masjid itu. Ya, jadi masjidnya sudah diketahui. Kemudian al-kitabu, buku itu. Nah, bukunya itu udah jelas yang ditunjuk begitu. Buku yang dimaksud itu tuh udah ada.
Kemudian kalau yang nakiroh itu kan masjidun, ya, yang tidak beralif lam. Nah, di sini tandanya dengan tanwin, sebuah masjid. Nah, sebuah masjid yang mana belum jelas begitu. Karena nakirah itu masih umum ya, belum jelas begitu. Kalau makrifat tadi khusus sudah jelas. Kemudian masajidu, beberapa masjid. Nah, tapi di sini dia tidak bertanwin karena masajidu di sini dia adalah isim ghairu munsharif, isim yang tidak boleh bertanwin begitu. Kemudian kitabun, kitabun artinya sebuah buku. Jadi belum jelas bukunya itu yang mana begitu. Nah, catatan. Isim nakiroh adalah isim yang tidak berawalan oleh alif lam, ya. Nah, bisa berakhiran tanwin atau tidak berakhiran tanwin. Contohnya tadi di atas yang saya sampaikan. Di sini masjidun dia yang bertanwin, kalau yang masajidu dia tidak bertanwin, ya. Kemudian macam-macam isim makrifat, ya. Jadi isim makrifat itu bukan hanya isim yang berawalan alif lam, bukan hanya yang berawalan alif lam, tapi ada juga yang lain. Yang pertama ada isim alam, yaitu nama, ya. Nama di sini maksudnya nama orang, ya, isim alam, nama orang. Contohnya Zaidun, Muhammad, Zainab, Fatimah, Tolha, Hamzah, dan yang lainnya. Ya, itu disebut isim makrifat karena Ma'rifat. sudah jelas, sudah eh, diketahui nama orang tersebut kan jelas ya, nama itu kan sudah jelas. Kemudian yang kedua ada isim domir. Nah, isim domir apa kemarin? Kata ganti. Ya, apa saja kata ganti? Coba disebutkan. Huwa, Wa humahum, ya, anta, antuma, hiya dulu. Huwa, huma, hum untuk wa, mudakar. wa Hiya, humahum, huma, hunna wa, untuk wa ya. hunna, Ya. Anta, anta, antuma, antuma, antum. antunna, Anti, antum, antuma, anti, antunna. antunna, Ana, nah. ana, Iya, gitu. Jadi kalau ada isim domir, maka dia termasuk dalam isim ma'rifat, ya. Rifat. Isim Nah, sudah ma'rifat. dikenal. Kemudian isim isyarah. Kalau isim isyarah adalah kata tunjuk, ya. Kemarin sudah pernah dibahas kata tunjuk. Apa saja? Yang lil korib atau untuk yang dekat. Kalau yang untuk dekat apa saja? Hadha, Hadza. hadhihi, Hadhihi. Kemudian hadha, hadhihi, untuk yang laki-laki dulu, hada, hadani, hadha, haulai. Kemudian untuk yang hadha, muannas, korib, dekat, berarti hazihi, hatani, hadha, haulai. tani. Ya. Dan untuk yang jauh atau lil ba'id, yang mudzakkar, zalika, zanika, ula, Ulaika. ulaika. Terus yang muannas, tilka, tanika, Til- ulaika. Seperti itu. Nah, itu juga termasuk isim yang makrifat ya. Jadi isim makrifat bukan hanya yang beralif lam. Kemudian isim mausul atau kata sambung. Kemarin apa saja kata sambung? Yang kan ada yang umum, ada yang khusus. Yang umum ada dua, ma dan man. Ya, kalau yang khusus apa saja? Yang mudakar alladzi, alladani, alladzina. Yang muannas allati, allatani,
Allai. Ya, itu kata sambung. Itu juga termasuk dalam isim yang ma'rifat. Kemudian idofah, susunan mudhof mudhof ilaih. Ya, itu juga termasuk dalam isim ma'rifat. Ya, kata khusus ya yang sudah jelas begitu. Jadi isim makrifat itu macamnya ada 6 ya. Yang berawalan alif lam, isim alam atau nama orang, isim domir kata ganti, isim isyarah kata tunjuk, isim mausul kata sambung, dan idofah atau isim yang bersandar kepada yang makrifat itu juga. Ya, idofah kan banyak ya, gitu. Dari isim nakiro dan isim marifat ada yang mau ditanyakan? Jika tidak, kita lanjut ke jumlah yang terakhir. Afan Ustazah, Ya, itu yang masjidun sama masajidu, apakah eh, itu karena setiap yang jamak dia menjadi hilang tanwinnya? jadi jadi bukan alasannya bukan seperti itu ya. Alasannya adalah karena masa jidu di sini dia adalah eh, isim dia jamak, tapi termasuk dalam yang isim ghairu munsharif atau isim yang tidak bisa menerima tanwin, yang tidak bertanwin gitu. Jadi ada namanya isim ghairu munsharif. Dia bermacam-macam. Ya, ada yang jadi isim ghairu munsharif di sini adalah isim yang berpenyakit. Dia punya ilat, ilat satu dan ilat dua. Nah, itu ada yang berwazan ya, berwazan mafa'ilu dan mafa'ilu ya. Jadi yang masa jidu ini kan masuk yang ke dalam wazan atau bentuk mafa'ilu. Nah, Ilu. iya mafa'ilu atau masa jidu di sini ya. Maka dia tidak bertanwin begitu. Jadi bukan karena jamaknya Ustazah. Iya, bukan karena jamaknya. Karena jamak kan banyak yang bertanwin juga Ya, begitu. ya. Contohnya kitabun, jamaknya kan kutubun, begitu. Hmm. Gitu. Ya, sekarang. Baik, Afwan. Baik, selanjutnya adalah jumlah. Ya, jadi jumlah. Yang terakhir kan jumlah. Komponen bahasa waktu itu kan ada 4. Ya, ada huruf, ada kata, ada kalimat, terus yang menyerupai kalimat. Atau dalam bahasa Arabnya adalah eh, komponen bahasa ada huruf, kemudian Jum, kalimat, kemudian jumlah jumlah dan shibeh jumlah. sibul Iya. Nah, ini yang terakhir kita bahas adalah shibuhul, maaf, yang terakhir adalah jumlah, ya. jumlah. Oh, Ya, atau dalam bahasa Indonesianya adalah kalimat. Ya, kalimat. ya, jumlah kan berarti susunan atau kumpulan dari beberapa kata yang mempunyai atau sudah bermakna sempurna, ya. Dan polanya minimal itu adalah subjek dan predikat. Begitu. Jadi jumlah adalah kumpulan dari beberapa kalimat. Ya, kalau kita menyebutnya memakai bahasa Arab, penyebutan bahasa Arab, jumlah susunan dari beberapa kalimat. Karena kalimat, tulisan kalimat dalam bahasa Arab itu artinya adalah kata. Ya, ketika diartikan berarti kan kalimat susunan dari beberapa kata yang sempurna. Nah, bentuk kalimat dalam bahasa Arab itu ada dua, ya. Jumlah itu ada dua.
yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah, yang pertama adalah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu diawali oleh isim atau kata benda. Ya. Kemudian isim yang berada di awal kalimat disebut mubtada. Ya. Jadi kalau jumlah ismiyah itu susunannya adalah mubtada khobar. Nah, kalau ada isim yang berada di awal itu disebut mubtada gitu. Nah, isim atau fiil yang jatuh setelah mubtada disebut khobar. Maka tadi saya bilang susunannya adalah kalau jumlah ismiyah mubtada khobar. Ya, diingat-ingat diawali oleh kalimat isim. Nah, mubtada itu harus berupa isim makrifat. Ya, isim makrifat tadi apa saja? Ada isim Semua yang alif. beralif lam, ya, ada isim alam atau nama orang, kemudian isim domir atau kata ganti, isim isyarah kata tunjuk, isim mausul kata sambung, dan isim yang Dofa. mudhof, iya, atau mudhof kepada yang beralif lam atau mudhof yang kepada kelima isim tersebut, begitu. Itu disebut isim makrifat. Jadi kalau ada isim makrifat berada di awal, berada di depan, disebut mubtada. Ya, Ada. ya. Nah, isim setelahnya itu disebut khobar. Begitu. Contohnya di sini ada at-talibu mahirun. At-talibu mahirun. At-talibu kan artinya at-talibu artinya seorang siswa. Pelajar. Iya, seorang pelajar atau seorang siswa. Nah, karena di sini ada alif lam, karena kan tadi Oh, khusus ya. Artinya adalah bukan seorang pelajar, tapi maksudnya bukan hanya seorang pelajar, tapi udah ketahuan atau siapa, udah tahu. iya, siap siswa yang ditunjuk atau yang dimaksud itu sudah jelas gitu. Jadi di sini artinya adalah siswa itu, begitu ya. Siswa itu. Nah, at-thalibu siswa itu mahirun itu pandai. Pintar. Iya, jadi khobar di sini dia itu mengabarkan atau menjadi penjelas begitu untuk mubtada begitu. Kemudian Predikat gimana? saja. Iya, Sama dengan predikat. iya, mubtada sama jangan predikat. Mahirun, maaf, mubtada sebagai Ya, subjek, mahirun kerja. predikatnya. Pangeran. Iya, kan susunannya SP, subjek dan predikat. Mubtada itu kita sebut subjek, khobarnya disebut predikat. Kabar. Predikat. Iya, gitu. Kemudian contohnya di sini ada lagi huwa Muhammadun. Huwa Muhammadun. Nah, huwa kan isim domir atau kata ganti. Ya, karena tadi kan kata ganti di awal maka dia disebut isim ma'rifat. Karena isim ma'rifat berada di awal, dia sebagai mubtada. Ya. Jadi huwa di sini mubtada. Mubtadanya Ya. berupa isim domir, yaitu huwa. Artinya dia laki-laki. Jumlahnya satu orang. Kemudian Muhammadun. Muhammadun dia di sini sebagai khobar. Ya, Kabar. ya, sebagai khobar. Yang jadi ketika huwa Muhammadun artinya adalah dia adalah Muhammad. Nah, itu kan sudah sebuah kalimat yang sudah jelas, yang sudah bermakna, ya, bermaknanya makna sempurna. Dia adalah Muhammad, kan jelas begitu. Kayak tadi yang di atas at-talibu mahirun. Siswa itu pandai. Nah, kan sudah jelas, sudah sempurna bahwa dia kata kalimat tersebut menjelaskan bahwa siswa itu pandai begitu. Nah,
Harokat akhir dari mubtada dan khobar adalah dhammah, ya. Jadi apa namanya itu? Rofa, i'rabnya, ya. Mubtada dan I'rab. khobar, ya itu i'rabnya rofa, begitu. Mubtada dan khobar, i'rabnya rofa. Nah, tandanya pada umumnya itu dengan dhammah, itu. Kemudian jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah berarti kalimat yang diawali oleh kata kerja atau oleh fi'il, ya. Jadi kalau diawali oleh fi'il itu jumlah fi'liyah, Ya, gitu. Ya. Nah, kalau jumlah fi'liyah itu kan diawali oleh fi'il atau kata kerja. Nah, setelahnya itu adalah fa'il. Fa'il itu artinya pelaku, ya, pelaku. Contohnya di sini ya jelisu at-thalibu. Ya jelisu at-thalibu. Ya jelisu di sini fi'il. Fi'ilnya fi'il mudhari, ya. Fi'il mudhari. Wakeknya atau apa ya? Ditujukannya adalah untuk satu orang laki-laki. Dia satu orang laki-laki. Kemudian at-thalibu dia sebagai fa'il atau pelaku. Ya, yajlisu artinya sedang duduk. sedang Dia duduk. satu laki-laki sedang duduk. At-thalibu satu siswa. Berarti dia satu orang laki-lakinya itu adalah siswa. Satu siswa laki-laki sedang duduk. Sedang Ya, duduk. ya. Jadi walaupun fiilnya berada di depan, tapi kita mengartikannya, ya itu tetap fa'ilnya dulu, ya, yang diucapkan atau ketika kita mengartikan fa'ilnya dulu, pelakunya dulu. Contohnya di sini satu siswa laki-laki sedang duduk. Sedang. Nah, itu kan sudah jelas ya bahwa ada satu orang laki-laki sedang duduk, gitu. Dia termasuk dalam jumlah kalimat yang sempurna, begitu, atau yang sudah mempunyai makna sempurna. Kemudian tajlisu at-talibatu. Nah, tajlisu dia fiil mudhari, ya, domirnya hiya. Fa'ilnya di sini adalah at-talibatu, yaitu siswi, satu siswi, gitu. Jadi seorang satu siswi sedang duduk, gitu. Sudah Dalam selesai. Ada yang mau ditanyakan dari jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah? fa'il, fa'il, fi'il. Bagaimana? Kalau ob- kalau objek apa namanya, Ustaz? Fa'il, Objek itu fi'il, maf'ul. Maf'ul oh bih. maf'ul. Iya, maf'ul. Contohnya kata apa ya? Mengambil ini. Contohnya seorang siswa belajar bahasa Arab. Ya, seorang siswa belajar bahasa Arab. Kan katanya gini, ya durusu Ya terus at-thalibu al-lughatal arabiyyah. Arab, Iya. lughatal Arab. Mm-mm. Ya durusu talibu lughatal arabiyyah. Jadi ya durusu dia sebagai fiil kata kerja, at-talibu fa'ilnya atau pelaku, terus al-lughatal arabiyyah itu sebagai maf'ul bih atau objek atau sasarannya, gitu. Jadi kan tadi kalimatnya yadrusu at-talibu lughatal arabiyyah. Seorang siswa sedang belajar bahasa Arab. Seperti itu. Itu contohnya. Jadi bukan hanya
fiil dan fa'il saja ya, tapi fiil, fa'il dan maf'ul itu juga termasuk dalam kalimat yang sempurna atau jumlah fi'liyah gitu. Karena kan ada kata kerja yang membutuhkan objek dan ada juga kata kerja yang tidak membutuhkan objek gitu. Contohnya, yajlisu, yajlisu at-talibu. Dia kan tidak ada maf'ul bihnya atau tidak ada sasarannya, ya, tidak ada objeknya. Nah, berarti itu salah satu contoh jumlah ismiyah yang susunannya hanya fiil dan fa'il. Karena fiilnya tidak memerlukan objek atau sasaran. Kata kerjanya tidak memerlukan sasaran. Berbeda dengan yang tadi, yadrusu at-talibu al-lughatal arabiyyah. Itu kan susunannya fiil, fa'il, maf'ul. Nah, kenapa kenapa di situ harus ada maf'ulnya? Karena ketika hanya kata ia durusu atau libu, siswa sedang belajar. Nah, belajar kan luas gitu. Harus ada objeknya, harus ada keterangannya lagi. Belajar apa gitu. Ya durusu atau libu lughatal Arabiyah. Objeknya di situ kita pakai lughatal Arabiyah. Begitu. Nah, objek kalau tadi fa'il atau pelaku itu dibacanya rofa atau dhammah ya. Tapi kalau misal objek itu nasab dibacanya fathah begitu. Lugatul Arabiyah. Iya, Al-Lugatul Arabiyah. iya, lughatal Arabiyah. Arabiyata gitu, Ustaz. Iya, al-lughatal Arabiyyata. Gitu. Ya, syukur Ustaz. Baik. Kira-kira mau mereview materi dari awal. Kalau kalau misalnya iya berarti nanti zoomnya 2 kali. Maksudnya ini kan hanya tersisa 7 menit setengah gitu. Mau bagaimana? Eh, Mungkin udah cukup Ustaz ya, 7 menit. Begitu. Insya Allah cukup. Udah Baik. cukup. Ya, baik. Kita manfaatkan waktu ini ya. Insya Allah 5 menit cukup lah. Oke, Masya dari Allah. awal ya, yakni pengertian. Isim. Ya, oke, kita review singkat saja ya. Yang pertama, al-lughah, bahasa. Ya, pengertian bahasa. Pengertian bahasa secara singkat adalah alat komunikasi. Ya. Ya, Kemudian kalau secara istilah, bahasa adalah suatu sistem yang digunakan untuk menyampaikan informasi, ya, baik berupa lisan, tulisan maupun isyarat. Kemudian asasul lughah atau komponen bahasa komponen. itu ada 4. Ya, huruf, kalimat, jumlah, dan syibhul jumlah. Yang pertama huruf. Huruf berarti alif, ba, ta, sa, ya. Dia adalah bagian terkecil dari bahasa yang belum mempunyai makna. Kemudian kalimat adalah kata, ya. Dalam bahasa Indonesia adalah kata. Dia bagian terkecil dari bahasa tapi sudah mempunyai makna. Atau dia adalah susunan dari beberapa huruf yang membentuk suatu kata dan bermakna. Contohnya di sini madrasatun, kitabun, sayarotun, dahaba, roja'a, dan lainnya. Kemudian syibhul jumlah. Kalau syibhul jumlah berarti frase, kumpulan kata tapi belum mempunyai makna sempurna. Ya, tidak mempunyai makna sempurna. Contohnya, fil madrasah amamal baiti kitabun jadidun. Ya, syibhul jumlah. Ya. Kemudian yang terakhir adalah jumlah, yaitu kumpulan dari beberapa kata yang memiliki makna
sempurna begitu. Nah, kalau huruf yang ada di komponen bahasa itu adalah huruf hijaiyah ya. Nah, berbeda dengan yang ada di kalimat. Nah, kalau kalimat ada tiga, yakni isim, fiil, dan huruf. Ya, isim yaitu kata benda, ya, atau lafadz yang menunjukkan arti manusia, hewan, tumbuhan, atau apapun itu, ya, suatu kata benda yang tidak berkaitan dengan waktu, begitu. Nah, sedangkan, oh maaf, kemudian isim dari segi jenisnya itu dua macam, yakni mudzakkar dan muannas. Ya, untuk memudahkannya secara simpelnya adalah ketika mudzakkar berarti tidak berakhiran tak marbuto, kalau muannas yang berakhiran tak, begitu. Tapi tidak semuanya ya, tidak semua perbedaan antara mudzakkar dan muannats seperti itu. Bisa jadi kalau mudzakkar ada taknya, contohnya nama orang. Nah, ini. Nama perempuan juga tidak selalu diakhiri oleh tak. Bisa jadi tidak bertak. Ya, contohnya di sini ada Hindun, Suad, begitu. Kemudian isim yang muannas itu ada lagi yaitu benda yang berpasangan, anggota badan yang berpasangan. Contohnya, yadun tangan, rijlun kaki, ainun mata. Kemudian kalau benda yang berpasangan itu contohnya ardun. Ardun pasangannya itu samaun gitu. Kemudian selain tak marbuto, tanda mu'anas itu ada lagi yaitu alif maksuroh atau alif yang bengkong. Dia tidak ada titiknya. Dan juga alif mamdudah, ya, alif ada hamzah yang artinya perempuan. Kemudian kalau isim dari segi jumlahnya, ya, ada tiga. Yang pertama mufrad artinya satu. Kemudian musanna atau tasniyah yang berarti dua. Tandanya itu dengan ani atau aini, ya, ciri-cirinya itu ani atau aini belakangnya. Kemudian jamak itu yang artinya banyak. Jumlahnya yaitu tiga atau lebih. Nah, jamak dibagi lagi menjadi tiga. Yakni jamak mudzakkar Jamak mudah. salim, muannats salim, dan jamak taksir. Mudzakkar salim itu berarti una atau ina, ya, yang diakhiri una atau ina. Kalau mu'anats salim itu yang diakhiri oleh atun atau atin. Kalau jamak taksir berarti berubah dari mufradnya, ya, yang pecah begitu. 1 menit lagi ya. Kemudian domir, kalau domir kata ganti ada dua ya, yang berpisah dan juga bersambung. Kalau yang berpisah berarti yang tidak bisa disambung itu domir munfasil ya, huwa huma hum, iya huma huna, antam tuma antum, anti antuma antumna, ana nahnu. Kalau mutasil berarti yang sambung ya, bisa jadi sambungnya itu untuk kepemilikan dan bisa juga untuk maf'ul atau objek, yaitu hu huma hum ha huma hunna ka kumakum ki kumakunna iya nah gitu. Kemudian eh, fiil ya, kata kerja ada dua yaitu fiil madi dan fiil mudhari. Fiil madi berarti yang lampau, wazannya fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altunna fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna. Kemudian kalau yang mudhari itu yang sedang, yang berarti sedang atau akan dilakukan. Saya lanjut ya. Yaitu tadi sampai fi'il mudhari yang berarti sedang atau akan dilakukan. Wazannya adalah yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna, taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna, af'ulu, naf'ulu. Ya, itu atau yang diawali oleh huruf-huruf mudhoro'ah, yaitu adalah fi'il
mudhari. Huruf mudharaah apa saja? Alif, nun, ya, ta, ya, atau biasa disingkat anaitu atau anita. Tuh. Anita. Anita. Kemudian fiil amr, ya, yang berarti kata perintah, ya, kata perintah, yaitu ditujukan untuk anta antuma antum, anti antuma antuna, ya, baik untuk satu orang, dua orang, tiga orang atau lebih. Nah, wazannya adalah uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna. Gitu. Ya, nanti menyesuaikan. Kemudian huruf. Ya, kalau dari fiil sekarang huruf. Huruf adalah Huruf. kata sambung. Ya, bisa kita artikan sebagai kata sambung. Atau dia bukan fiil, bukan juga isim. Ya. Nah, huruf di sini bukan huruf hijaiyah, ya, tapi huruf sambung begitu untuk melengkapi kata benda ataupun kata kerja. Ya, kemudian huruf yang masuk ke dalam isim ada huruf jar, huruf nida, huruf istisna dan inna wa akhwatuha. Kemudian kalau huruf yang masuk ke dalam fiil atau kata kerja itu ada huruf nawasib atau huruf-huruf nasab, huruf jawazim atau huruf-huruf jazm, huruf taukid atau penguat, dan huruf istiqbal atau untuk masa yang akan datang. Kemudian huruf yang masuk keduanya, bisa masuk keduanya. Ada huruf athof, huruf nafi, dan huruf istifham. Ya, macam-macamnya silahkan bisa di review kembali, dibuka kembali bukunya. Dan syibuhul jumlah, ada berapa ya syibuhul jumlah? Syibuhul jumlah ada berapa? Empat. Lupa. Empat. Empat, oh maaf. Ada empat, apa saja? Apa saja empat? Empat atau lima? Huruf jar. Jar. Empat atau lima? 45 ya. Coba disebutkan dulu. Yang pertama ada, Yang pertama jar ada jar majrur. majrur. Iya, jar majrur. Susunan jar majrur. Kemudian dorof madruf. Huruf. Yang kedua dorof madruf. Kata keterangan ya, baik keterangan tempat maupun keterangan waktu. Terus. Kemudian mausuf Mau sifat. Ya, mausuf sifat. Berarti kata sifat dan juga yang disifati. Yang ketiga. Terus yang keempat ada isyarah musyar ilaih. Ya, yaitu kata tunjuk. Ya, kata tunjuk. Dan kata yang dijelaskan oleh kata tunjuk. Ya, kalau yang ini berarti yang isim isyarah, dan isim yang setelahnya itu isim yang beralif lam. Kemudian mudhof mudhof ilaih atau idhofah berarti ada lima. lima. Ya, jadi ada lima ya. Apa dia? Idhofah itu berarti yang Sibuk. frase dua kata tapi maknanya itu satu ya. Yang dimaksudkan adalah satu. Kemudian asma isyarah atau isim isyarah berarti kata tunjuk. Ya, kata tunjuk. Ada yang untuk yang dekat, ada untuk yang jauh. Dan itu ada yang untuk laki-laki, ada yang untuk perempuan, ada yang untuk dari segi jumlahnya berarti untuk satu, dua, tiga atau
lebih. Isim isyarah hadza hadani haula'i, hadhihi hatani haula'i. Terus dalika danika ulaika, tilka tanika ulaika. Hada, Kemudian Oke. Kemudian ada isim mausul ya, kata sambung yang berarti yang, orang yang atau apa yang atau siapa yang. Ya, ada alladzi, alladani, alladina, allati, allatani, allai atau allati. Terus ma dan man. Ya, ma dan man. Kalau yang alladzi, alladani, alladina, allati, allatani, allati itu adalah yang khusus ya. Karena maksud khusus di sini adalah ada yang untuk satu, dua, atau tiga orang, kemudian untuk mudakar atau mu'annas. Berarti dia khusus. Kemudian kalau ma dan man itu untuk yang umum. Begitu. Kemudian ada isim ma'rifat dan nakirah yang tadi ya. Kalau isim ma'rifat berarti yang diawali oleh alif lam. Kemudian isim alam. Dan isim domir, isim isyarah, domir, isim mausul, simo, dan idofah. isim yang ya idofah atau yang mudof ya. Kemudian isim nakirah berarti isim yang tidak diawali oleh alif lam gitu. Jumlah ada dua tadi ya, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kalau ismiyah diawali oleh kalimat isim. Isim. Susunannya jumlah ismiyah adalah mubtada khobar ya. Kalau mubtada itu sudah pasti isim ma'rifat. Berarti yang ada 6 tadi. Kalau khobar itu sebagai penjelas, dia bertanwin. I'rabnya atau tanda baca akhirnya adalah rofa atau dhamma. Kalau jumlah fi'liyah berarti diawali oleh fi'il. Susunannya fi'il fa'il atau fi'il fa'il maf'ul. Ya, jumlah fi'il berarti yang diawali oleh kata kerja. Begitu. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih untuk yang istiqomah dalam belajarnya, masih bergabung sampai akhir pertemuan ini ya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Kemudian saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya. Semoga berkah. Mari kita tutup pembelajaran kita di periode ini dengan bacaan suratul Fatihah agar segalanya diberikan keberkahan dan kebermanfaatan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Iya, karena berdoa. Suratul Allah. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf yang sebenarnya. Jazakillah khair. Amin. Afwan wa iyyak wa iyyakum. Ya. Sekian saya tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi Tadi tuh Ustazah kan bubu kan udah ngambil makan. Anak saya kan kalau Ustazah kan ini kan bukan dari kantor habis kita pada agak habis kita udah kenyang. Tahu dibungkus kayak gini, Us. Heeh. Mau. Bukan anak.